Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian di mana saja bisa menyaksikan video ini. Kali ini sebagaimana biasa kajian rutin di Rabu malam Kamis oleh Masjid Nurul Ilmi. Saya ingin mengajak kepada sahabat semua untuk mengkaji daripada kajian kali ini, yaitu terkait dengan fikih sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Akhwafillah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selaku hamba Allah mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran serta keistiqomahan. Kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah insyaallah. Kemudian juga selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa melazimkan lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam pertemuan kajian kita pada malam hari ini, saya akan membahas atau mengkaji tentang kiat-kiat salat khusyuk. Ada buku kecil yang ditulis oleh Abdullah Gimnastiar atau Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tentang bagaimana kiat-kiat salat yang khusyuk. Tujuan kita mengkaji ini, terutama saya pribadi, ya, atau kita semua ingin sebenarnya salat itu bisa khusyuk, ya. Karena memang salat yang khusyuk sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Nah, di sini ada beberapa kiat-kiat untuk kita bisa tadrib diri kita, melatih diri kita untuk bisa melaksanakan sholat yang khusyuk. Ya, bukan berarti yang menyampaikan senantiasa khusyuk, ya. Justru disitulah, ya, ketika kita menyampaikan, mudah-mudahan kita sendiri juga bisa melaksanakan bagaimana sholat yang khusyuk, karena ini menjadi keinginan kita bersama. Nah, ya wafillah rahimakumullah, dalam bahasan ini ada tiga hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang keutamaan sholat. Apa saja keutamaan sholat, ya, kita mengetahuinya, sehingga dengan itu kita akan lebih termotivasi, lebih tersemangati untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan lihat beberapa keutamaan dalam pelaksanaan sholat yang khusyuk. Lalu juga setelah itu, setelah kita mengetahui keutamaan sholat yang khusyuk, maka kemudian apabila kita sudah tahu utamanya atau manfaatnya, seorang kalau sudah tahu, misalnya pengen satu bekerja di perusahaan atau di mana gitu, ya, tahu gajinya
tahu apa yang akan ia dapatkan dengan pekerjaan itu, maka ia akan berusaha untuk mempersiapkan dirinya dengan segala sesuatunya agar bisa tercapai apa yang ia harapkan. Sehingga juga di sini untuk mendapatkan salat yang khusus setelah kita mengetahui fadilah atau keutamaannya, maka persiapan untuk melaksanakan salat pun akan lebih kita perhatikan. Dan setelah itu, setelah persiapannya kita persiapkan dengan baik, maka kemudian yang terakhir, yang ketiga bahasannya adalah tentang pelaksanaan atau kaifiat daripada salat itu sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan mengetahui keutamaan salat. Sebenarnya bahasan ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya dalam kajian fikih yang sebelumnya ya, tentang keutamaan salat itu di sana lebih banyak ya. Di sini ada beberapa. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, di situ disebutkan. Jadi, yang pertama, orang-orang yang beriman akan beruntung dia, sangat beruntung dia adalah mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, jadi ini satu keutamaan ya, keutamaan orang yang salatnya khusyuk. Nah, dalam hal ini sebenarnya kebahagiaan yang paling mahal adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat memahami setiap hikmah di balik setiap kejadian yang ia alami. Bahkan mungkin dia akan sangat minimal, sangat sedikit ya, mengalami atau merasakan kekecewaan ataupun terpukul akibat kejadian-kejadian yang tidak terduga. Nah, jujur saja ya, mungkin kita sering bereaksi negatif atau kecewa atau sedih ya terhadap sesuatu kejadian yang mungkin kurang kita harapkan. Nah, namun setelah dilalui, ternyata kejadian tersebut justru membawa hikmah yang besar dari kita atau untuk kita. Contoh misalnya ketika kita terburu-buru ingin berangkat bekerja, pagi-pagi sudah siap-siap gitu ya. Kemudian ada sesuatu hal yang lain yang kemudian kita terlambat, akhirnya tidak bisa ikut bis untuk sampai ke tempat kerja kita. Kita di situ mungkin merasa kecewa atau sedih atau apa gitu ya. Tapi setelah itu ternyata mungkin kejadian yang lain terjadi. Ternyata bis tersebut misalnya mengalami kecelakaan atau apa. Nah, di sini kita merasa apa? Bersyukur ya. Mungkin inilah salah satu hikmah ya, salah satu hikmah. Nah, kemudian rahimakumullah, memang hikmah dari suatu kejadian ya, ada yang terungkap setelah sekian lama, setelah beberapa tahun kemudian baru kemudian terungkap. Oh, ternyata alhamdulillah dulu saya seperti ini, alhamdulillah. Itu baru terungkap. Rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa keutamaan orang yang salatnya khusyuk, ia sebagai benteng daripada kemaksiatan. Ini jelas ya, bahwa orang yang salat itu akan membentengi dirinya dari kemaksiatan. Al-Quran surah Al-Ankabut
ya, ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kita hafal semua. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka semakin baik mutu salat seseorang, maka juga akan semakin efektif pembentengan dirinya dari kemunkaran. Semakin baik salat, semakin khusyuk salat seseorang, maka akan semakin kuat benteng yang ia miliki. Dan semakin rapuh salat seseorang, maka semakin rapuh juga bentengnya. Apalagi kalau tidak salat, berarti tidak ada bentengnya sama sekali dari kemaksiatan. Sehingga merasa aman-aman saja, sehingga merasa tidak salat ya tidak pengaruh, tidak apa-apa, merasa nyaman, merasa tidak ada kerugiannya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada bentengnya sama sekali. Maka takkan kita dapati seorang ahli yang khusyuk, kemudian ahli salat khusyuk dalam salatnya misalnya ya, kemudian ia bergelimang dalam kemaksiatan. Tentu tidak ada. Kalau ada seperti itu, maka yang dipertanyakan bukan salatnya, jadi orang yang melaksanakan salat itu sendiri gitu ya. Orang yang melaksanakan salat itu sendiri. Jadi jelas dasarnya dalam Al-Quran, dan kita mesti meyakini bahwa salat itu, salat yang benar, salat yang khusyuk itu akan membentengi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ya rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, salat akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar salatnya, maka dengan salat itu akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini wasta'inu bis-sabri was-salah, ini ayat ini juga pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara sabar dan salat. Ketika seseorang mendapat musibah, ketika seseorang mendapat satu permasalahan, maka ia harus menerima permasalahan tersebut. Menerima di sini bukan berarti diam tanpa bergerak, ya. Sabar bukan berarti tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, tidak, ya. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, tentu kita akan berupaya untuk sabar menghadapi masalah tersebut. Tetapi tidak cukup hanya dengan sabar saja. Oke, kita dapat masalah sesuatu, ya kita sabar. Sabar. Tidak sampai di situ, ya. Tidak sampai di situ. Tetapi bagaimana wassalah dan salat? Artinya permasalahan itu kita hadapi dengan sabar, lalu kemudian kita bawa permasalahan itu, kita laporkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa dan salat kita. Ya, sehingga di sini permasalahan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, besar atau kecil, ketika seseorang sudah menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih tenang menghadapi segala permasalahan tersebut. Dulu Bapak Bupati kita di sini pernah bilang gitu ya, seandainya mungkin bukan karena salat malam gitu ya, untuk mengadu, melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi, ini baru level bupati gitu ya, permasalahannya udah banyak sekali. Kalau kurang kuat kedekatannya kepada Allah, maka akan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Apalagi kalau sudah sampai levelnya lebih tinggi lagi. Dan setiap kita punya permasalahan itu pasti.
Tetapi bagaimana kemudian kita bisa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ada di sini diceritakan, ada ini kisah nyata ya, seorang ayah di Mekah, dia ke Mekah dengan seorang anak kecil di Mekah. Nah, kemudian anaknya itu hilang pas di Mekah karena banyaknya orang, mungkin terlepas dari tangannya. Ini masih kecil, hilang. Dulu pernah juga anak Asawah ya, yang 2 hari di Masjidil Haram hilang gitu ya. Ada di Asawah ini kemarin pas sama orang tuanya. Nah, anaknya itu hilang. Lalu kemudian orang tuanya mencari ke sana kemari. Ini mencari seseorang di Masjidil Haram itu yang banyaknya bukan main seperti itu. Kita kalau keluar saja, mau keluar pintu saja itu dari dalam keluar itu bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam baru sampai keluar gitu ya. Keluar pintunya gitu ya. Saking banyaknya orangnya. Nah, hilang dan sudah dicari kemana-mana, tidak ketemu. Kira-kira kita kalau keadaan situasi seperti itu, ya, apa yang kita lakukan? Kira-kira. Nah, di sini diceritakan akhirnya, ya, sesudah berusaha mencari ke sana kemari, beliau ini mengambil air wudhu, ya, dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dengan sebaik-baiknya, ya, dan berdoa setelah salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Jadi di sini dikatakan menjelang salam, belum salam, gitu ya, menjelang salam, di akhir salatnya ternyata anak kecilnya tadi yang hilang itu sudah duduk di atas sajadahnya. Masya Allah. Ya. Dan mungkin juga pengalaman kita masing-masing jemaah, ya, mungkin ada hal yang seperti ini, ya. Jadi Anda juga punya pengalaman seperti itu, ya, di Masjidil Nabawi, di Masjid Nabawi. Jadi apa yang terdetik di hati gitu ya, sesuatu yang kurang baik gitu ya, sesuatu atau bahkan prasangka-prasangka yang buruk gitu ya, jangan sampai ada ya, jangan sampai ada, terdetik saja gitu ya. Saking bersihnya di sana itu, sehingga kita berupaya juga untuk membersihkan hati, membersihkan diri. Kehilangan HP, ya, anak kehilangan HP. Ini penting kalau pas kalau kita komunikasi sangat penting sekali gitu ya. Apalagi ada janji-janji, kalau tidak ada komunikasi sangat repot sekali gitu ya. Pas kehilangan, sampai dari habis Isya sampai jam 12 malam keliling mencari, nggak ketemuan. Sampai di hotel, dari lantai dasar sampai lantai 14 itu keliling malam itu mencari sama salah satu pegawai yang ada di hotel itu, tidak ketemu. Lalu kemudian jam 12 anak bersih-bersih diri, lalu berangkat ke Masjid Nabawi, menunggu mau masuk ke Raudah, menunggu sekitar 2 jaman mungkin ya, baru bisa masuk di sana, sholat, kemudian berdoa dan terus berdoa sampai pagi ya. Begitu pulang ke penginapan, pas mau mandi, sudah berada di kamar mandi, tiba-tiba ada teman yang HP-nya berdering. Padahal teman ini HP misalnya ya, ini teman ini sudah mau mengambil baterai yang ada di HP. Biasanya itu dia matikan dulu HP-nya. Kenapa pada saat itu dia tidak dimatikan HP-nya, tapi langsung dibukanya? Sudah dibuka itu, tinggal tangannya sudah mau ngambil baterai, tiba-tiba berdering itu HP-nya tadi dari seseorang. Ini ada yang kehilangan HP kah katanya? Ya seperti itu. Dan dia tidak kenal dengan orang itu, karena anak pernah menelpon dia sekali, yang terakhir
Nah diteleponnya lah, kebetulan teman sekamar. Jadi diketuknya nama di kamar mandi, HP-nya sudah ketemu. Masya Allah. Ini juga salah satu, ya kan memang raudhah ya, itu salah satu tempat yang mustajab ya dalam berdoa. Tapi di sini tadi terkait juga dengan salat, jadi akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian salat juga sebagai penggugur dosa. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, yang artinya, jika kamu perhatikan bahwa seandainya ada sungai di pintu rumahmu, ini juga adanya sudah pernah kita dengar ya, ada sungai atau ada sumur atau tempat mandi, tempat pembersih ya di depan rumah kita, kemudian untuk mandi setiap hari 5 kali, setiap hari 5 kali, apakah kamu akan mengatakan kotoran pada badanmu itu masih ada? Kalau di depan rumah kita itu ada sungai, ada tempat mandi, ada sumur atau apa kolam, lalu kita mandi setiap hari di sana 5 kali sehari, kira-kira bersih nggak badan kita? Pasti bersih, ya, pasti bersih. Apalagi mandinya benar-benar mandi, pakai sabun, pakai sampo, digosok benar-benar, pasti bersih, ya. Nah, para sahabat mengatakan tidak tersisa kotoran sedikit pun di badan kita. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, maka itulah salat 5 waktu yang Allah dengannya akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi kita renungkan sendiri, ya, kita renungkan sendiri. Kalau kita mandi 5 kali sehari, kalau kita salat dan salat kita benar, secara kaifiatnya, bacaan dan gerakannya, kita berupaya untuk khusyuk dalam salat kita, maka insya Allah bersih ya, sebagaimana tadi kita mandi.